Coba bayangkan kalau tanah peninggalan dari almarhum orang tua Anda yang sudah meninggal dunia, lalu tiba-tiba berpindah nama tanpa sepengetahuan Anda sebagai anaknya atau ahli waris. Bahkan tanah tersebut sekarang sedang dijaminkan ke sebuah bank sebagai jaminan utang oleh saudara Anda. Dan belakangan Anda tahu kalau tanda tangan Anda ternyata diduga telah dipalsukan oleh saudara Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Untuk itu, simak video ini sampai habis agar dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang audiens kita yang bercerita kalau dia merupakan 3 orang bersaudara dan almarhum orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi baru-baru ini dia mengaku terkejut karena ternyata tanah dan bangunan atau rumah satu-satunya yang mereka tempati atau milik almarhum orang tuanya ternyata sudah dijaminkan ke bank sebagai jaminan utang oleh saudaranya. Padahal rumah itu masih atas nama almarhum orang tuanya dan belum pernah ada surat keterangan waris atau pembagian waris semasa orang tuanya masih hidup. Kenapa saya angkat topik ini? Karena topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, terutama banyak kasus serupa di tengah-tengah masyarakat kita. Dari kasus ini, setidaknya ada beberapa masalah yang bisa kita uraikan atau kita jabarkan untuk selanjutnya kita bahas dalam video ini. Ada dugaan pembuatan akta waris atau surat keterangan waris yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan Anda. Jadi, ada dugaan pemalsuan tanda tangan Anda oleh salah seorang saudara Anda untuk kemudian membalik nama sertifikat atau pemalsuan surat kuasa atas nama Anda untuk pengurusan sertifikat. Lalu kemudian ada juga dugaan sertifikat tersebut sudah beralih nama menjadi milik pelaku atau saudara Anda tanpa izin Anda sebagai ahli waris. Nah, sertifikat tersebut telah dijaminkan ke bank. Pertanyaannya, dari beberapa masalah tadi, langkah-langkah hukum apa yang bisa Anda lakukan sebagai ahli waris untuk memperjuangkan hak Anda? Langkah pertama yaitu jalur pidana. Jadi di sini Anda bisa melaporkan saudara Anda kepada pihak kepolisian kalau memang ada dugaan pemalsuan surat dan tanda tangan Anda. Misalnya dalam surat kuasa berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Lalu kemudian kalau dalam kasus ini ada dugaan pemalsuan akta otentik seperti pemalsuan sertifikat tanah atau akta lainnya, maka saudara Anda bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian berdasarkan pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun. Atau kalau saudara Anda itu menyuruh seseorang untuk memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik seperti dalam sertifikat atau akta otentik lainnya, termasuk kemudian orang tersebut menggunakannya, maka bisa dipidana berdasarkan pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Termasuk pasal pidana penggelapan terhadap harta warisan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu langkah kedua, Anda bisa menempuh jalur perdata, yaitu dengan mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah. Kalau kita mengacu kepada pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah atau yang dikenal juga dengan Permen Agraria BPN nomor 9 tahun 1999, pembatalan hak atas tanah bisa dilakukan kalau dalam penerbitan sertifikat tanahnya ternyata ada cacat prosedural atau cacat administratif dalam penerbitan sertifikat tanahnya. Misalnya ada kesalahan perhitungan dan luas tanah, lalu sehingga terjadi penyerobotan tanah lainnya, termasuk tumpang tindih atau atas tanah, termasuk kesalahan prosedural atau perbuatan lain seperti pemalsuan surat dan lain sebagainya.
Kalau kasusnya seperti ini, maka kita bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agraria atau Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan, di mana tanah tersebut itu berada. Selain itu, kita juga bisa membatalkan sertifikat tanah yang sudah berganti kepemilikan tadi dari semula atas nama orang tua kita atau almarhum orang tua kita menjadi atas nama saudara kita dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau melalui pengadilan tata usaha negara atau petun, maka hal yang perlu kita perhatikan, ada batas waktu untuk menggugat ke petun, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya sertifikat tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atau kita juga bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan pembatalan sertifikat atas tanah terhadap saudara Anda ke pengadilan negeri. Misalnya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melawan atau pembatalan sertifikat tanah. Tapi hal yang perlu kita ingat, untuk pembatalan sertifikat tanah juga ada masa daluarsanya. Karena permohonan pembatalan atas tanah melalui gugatan hanya dapat dilakukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat tanah tersebut. Sebagaimana diatur pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, karena dalam kasus ini sertifikat tanah yang tersebut itu sudah dijaminkan di bank, maka di sini kita juga bisa menggugat bank sebagai pihak tergugat atau turut tergugat jika ada dugaan atau terbukti bank tidak teliti dalam memeriksa keabsahan dokumen sebelum menerima sertifikat. Jadi, jangan biarkan hak Anda sebagai ahli waris dirampas begitu saja. Di sini Anda bisa melakukan langkah-langkah hukum untuk memperjuangkan hak Anda sebagai anak atau ahli waris dari almarhum orang tua Anda, sehingga Anda dapat memperjuangkan hak Anda sebagai ahli waris seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau Anda beragama non-muslim atau kompilasi hukum Islam. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.